Hola bestinya kata Ani. Besti, pasca Revelino bebas kemarin tepat 1 Juli 2025, polemik permasalahan antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana memang makin jadi sorotan. Pasalnya Revelino sudah menghirup udara bebas, ditambah lagi kubunya juga sudah mengajukan gugatan intervensi pada kubu Lisa Mariana di PN Bandung Besti. Nah, setelah kemarin di hari kebebasannya, Ino sempat buka suara bahkan bongkar aib Lisa Mariana. Baru-baru ini Lisa yang gak terima juga angkat bicara Besti. Gak tanggung-tanggung, Lisa Mariana bahkan menyebut Revelino itu miskin dan ongol-ongol. Waduh, gimana maksud? Nggak kenal dia itu ada dia ada kafe, tapi bukan kafe dia kan, yang ngakunya kan kafe dia kan. Itu bukan kafe dia ya. Dia kerja di situ. Jadi chef apa-apa gitu loh. Ya nggak ada hubungan pacaran, FWB aja gitu. Sempat pacaran 4 bulan dan nggak ada pacaran. Udah nyamperin ibu katanya buat nikahin. Nggak ada. Halu banget sumpah. Tapi Revelino bilang kan katanya kakak yang nyamperin duluan pas pada saat pertama itu katanya Hey, kakak dulu yang by the way cafe itu ada di Pamulang. Nanti kita preskon di sana deh. Maksudnya adalah kita ke sana, cuma kalian kejauhan ya gitu. By the way cafe itu adalah circle teman-teman saya gitu loh. Bukan buat nyamperin dia, jangan gear banget. Kenapa sih high banget apa tinggi banget apa lagi tinggi banget? Kakak tuh juga ada bukti katanya Raisa juga sempat minta uang buat ngapain, sharing ke dia. Demi Allah demi Rasulullah, silakan keluarkan buktinya. Dia aja miskin, dia aja 100.000 perak aja minta sama gue. Itu dibayar sama siapa tuh berani ngomong begitu tuh? Kak Revelino juga mengaku kalau misalnya memang terbukti itu akan mengganti nama saya sendiri untuk Emang semudah itu, enak aja lu ya. Siapapun ibu itu suka mancing-mancingnya, pertanyaannya kan jadi emosi. Ibu itu kalau misalkan anaknya diganggu-ganggu itu pasti bakal jadi singa, siapapun ibu manapun. Apalagi ini ongol-ongol. Aduh udah gue. Ke rumah sakit mana? Pulau negeri. Ayo, jangan cuma ngomong doang. Ini mau ini, orangnya sudah ada. Mau cium tangan? Boleh, kan begitu. Apalagi nih? Tapi dia maunya kan tes DNA-nya cuma berdua sama PRK aja. Itu mah duluan, jadi bukan mau tes DNA. Kan dia mencari ayah biologi. Di podcast dia menyatakan mantan saya banyak, artis ada, kata dia kan, pejabat ada. Cuman Bang Fikri doang yang nggak ada. Kan begitu. Revelino tidak diakui, kan begitu. Karena kebanyakan yang menanam saham kan sehingganya dipertanyakan ini anak siapa. Tapi dia meyakinkan di 2021 itu adalah anak Revelino. Fotonya pernah dikirim, anak itu hamilnya kapan dikirim tahu, diyakinkan. Anak itu ketika lahir 2 bulan dikirim foto lagi, minta perhatian susu. Kok sekarang Revelino itu siapa sih, gembel kata dia. Kan udah ada nemu yang wow gitu loh Ini Pak. saya rasanya berkata kasar, cuman ini perempuan, saya menghormati beliau, ini perempuan. Mudah-mudahan perempuan ini mendapat kesadaran, mendapat hidayah bahwa ini ada laki-laki hari ini mau mempertanggungjawabkan hal ini. Ngapain dia menyebarkan fitnah? Kan begitu. Nanti ada resikonya. Pernah buat popok. Ya, mirip. Berapa ya? Itu sekali sih. Artinya kehamilan Ellen ini sebelum Ellen Iya. Itu duluan ketemu dan duluan ngaku hamilnya ke beliau. Baru kan ketemunya di sana kan 7 Juni kan. Kalau saya ya sebagai orang hukum, saya menduga pertemuan itu memang sudah mengambil duluan daripada anak daripada dia. Karena Mei ke Juni kan nggak mungkin Juni dulu baru Mei kan. Itu mundur guys. Nah Besti, diduga murka karena Revelino akan mengganti identitas sang anak apabila tes DNA-nya terbukti adalah anaknya. Lisa pun akhirnya membongkar perihal RV yang disebutnya pernah menelantarkan anak. Untuk menghilangkan jejak digital Kak katanya. Jejak digital apaan? karena kan ya
Dan sorry sudah itu saya kayak terekspos. soalnya ini kan sudah terekspos dan nama Selin tuh orang juga Jangan so oke anak lo aja lu telantarin, kan dia dulu tuh pernah nikah udah ada anak. Setahu gue ya. Tapi Ervi sendiri sudah pernah ketemu anaknya kakak belum sih kak? Orang bukan anak dia, sebelum kasus ini viral dia itu nggak ada hubungin, nggak ada yang namanya ini, emang nggak ada apa-apa, ngerti nggak sih? Kayak tiba-tiba viral terus ngancem gue di DM. Pokoknya gue bakal ngakuin Selin sebagai anak lu, kan gini, gila gitu loh. Berarti sebelum viral ini nggak ada apa-apa dia ngomong soal anak kakak? Nggak ada hubungan apapun juga, nggak ada. Dia pun tahu saya juga udah bersuami gitu. Kak maaf itu tapi anak lu gitu. Balik lagi ke waktu itu kan posisi lagi baby blues ya, jangan ditanya dua kali ya. Posisi lagi baby blues, terus menghargai orang tua, ben aja dulu, yang penting nikah dulu gitu. Suami aku pun yang sekarang aku chat seperti itu, dan si Bernie tuh kan, gue udah bukan inisial lagi, si Bernie pun tahu aku chat udah under alkohol, alias nggak sadar lah gitu ya. Drunk text, betul, drunk text kayak gitu. Awalnya ya dia pas dia hamil ke pertama dia juga udah bilang itu anak gua gitu loh. Terus dia sempat ngilang, dia pergi ke Bali dan gue pantau, dan dia tetap, kita berhubungan, tetap masih ada gitu. Terus dia pulang ke hamilan ke-8 kalau nggak salah, dia bilang gue akan ngambil akhiran di sini di Pamulang gitu itu hari. Nah, ya udah, gue bilang udah, aku mau temenin nggak? Dia bilang nggak boleh gitu, itu hari. Ya udah pas Cia lahir, ya udah akhirnya cuma dikasih foto dia lagi habis lahiran, habis itu foto pas umur 2 bulan Cia lahir dikirimin lagi foto. Oke. Dan sekali lagi kami di sini dengan Revalino bukan penumpang gelap. Dengan sesuai bukti apa yang ada, makanya kita masuk dalam gugatan intervensi. Itu saja. Ya. Dia lagi kehabisan duit ya. Dia lagi kehabisan duit, habis dari dalam keluar, makanya jadi gila kali ya. Gimana? Kan dia tahun berapa, kenal dia tahun berapa? Pacaran sama dia tuh Jauh sebelum ketemu RK lah. berarti mengakui Tahun sebelumnya nggak pacaran, Dekat, kenal, deket TTM. ya, FWB lagi dia, best friend-nya. Umur gue 20 tahunan itu. Si Pak RK juga suka begitu sih. Mantan gue yang zaman setahun lalu dulu aja pernah difitnah-fitnah sebelum sama dia. Bukan Ervi doang, itu mau keluar Ervi, Irvin, Dimas, siapa lagi tuh mau dijadiin peran. Semua dipanggil. Nggak tahu dihubungin sama Pak RK atau sama siapa, nggak tahu, pokoknya mungkin ya, ini kan diduga ya sama tim-timnya gitu loh. Neng kan hari ini kan dia kan juga Itu udah disetting katanya mau diaku-akuin jadi bapesan. Sedangkan lihat deh dari mukanya aja tuh beda banget. Itu Revalina tahun berapa kenal? Pak RK tahun berapa? RK kan 2022. Awal tahun 2022 ya. Kalau si Codot Air ini sih sekitar tahun 2020 akhir. Jauh kan? Jauh gitu loh. Tapi setelah berhubungan sama Pak RK, berhubungan lagi sama Enggak, dia nggak tahu kemana. Tiba-tiba ada kabar dia lagi di dalam. Makin saling bongkar ya Besti. Nah, bicara soal bongkar sendiri, Lisa yang gak ngerasa takut dengan kebebasan Revalino, pede kalau Ino hanya memiliki satu bukti doang. Beda sama dia yang punya saksi kunci. Namun sayangnya pada wawancara bersama awak media, kubu Ino justru menyatakan kalau foto hanya bukti awal karena masih banyak bukti lain katanya. Namun hanya diungkap nanti di pengadilan. Lalu benarkah dengan kehadiran Revalino yang kini telah menghirup udara bebas membuat Lisa makin yakin kalau ada oknum yang sengaja memunculkan sosok Revalino untuk mengecoh? Lalu gimana ya tanggapan kubu Ino? kamu gimana sih? Silakan. Ada berarti nggak ada ketakutan sama sekali atau gimana Neng? Nggak ada sama sekali. Coba paling cuma chatting doang. Coba deh. Capek lu nyamperin dia mbak, sumpah. Chatting itu doang yang jadi ini dia, apa namanya, senjata dia. Gitu loh. Tapi kenapa sih Kak, maksudnya
apa menurut Kalisa nih kenapa dia tiba-tiba surprise aku datang Oh, kalau aku sih tahu tapi aku nggak bisa beberin di sini ya gitu. Aku tahu dia itu disuruh siapa tahu. Udah tahu. Ada oknum ya? Ada. Inisial yang berhubungan dengan kasus ini. Nggak usah lah, nggak usah disebut ya. apa-apa kak. Nggak usah. Karena ini masih diduga, tapi kayaknya emang iya gitu. Tapi Kalisa tahu juga orang yang diduga kenal dekat. Dekat. Ini semua tuh rata-rata tuh mantan temen baik saya semua gitu loh. Tiba-tiba nyerang gitu, tapi menurut saya ini nggak lucu gitu kan. Kayaknya kamu nggak gentar gitu ya kan? Enggak. Udah capek mbak, maksudnya kayak yang pura-pura baik gitu loh. Mungkin dari Ternyata chat itu nggak kalau itu pede, udah kita tes DNA. emang kepedean, pedenya tinggi, namanya juga orang nggak sadar. Udah insaf kali kamu pulang dari Nggak mungkin orang gue liat di mana tuh di stasiun TV mana juga masih gitu-gitu. Tapi kemarin dia sholat juga ke sholat itu udah mulai ibadah. Siapa juga pura-pura sholat. Gue juga bisa sekarang pura-pura. Bentar ya gue ngambil mau kena uduk. Nggak usah pada ini pencitraan. berarti kenal banget ya masih kata Revelino. Ya kenal lah. Se-circle juga udah tahu dia gila. Pamulang juga tahu ya. Pamulang banyak. Tapi tidak semua, hanya bukti permulaan saja. Mungkin dia lupa nona-nona, Mbak LM, Mbak Ica, ini dia pernah kirim seperti ini bro ya. Nah, itu kan bro ya. Ini lihat yang ini tanggalnya nih, gue nggak ngarang. Ini berarti Selin tanggal lahir tanggal 26 Januari. Ini April 2022. Ini yang ngirim Iya. Itu postingan Instagram gua. Oh, Instagram sini. Sabar bang. Enggak, gua nanya ya lagi apa? Foto sama dia dikirim ke gua. Lagi tidur anaknya. Suara yang gua inget ya. Gitu. Mau kamu masukkan karena sudah dileges di kantor pos, dikasih materai, salah satu bukti nanti ya. Cuman banyak buktinya, mungkin salah satunya bukti-bukti percakapan lainnya mungkin. Nah, tapi nanti mungkin di pengadilan hanya itu aja. TikTok lah dijoget-joget tanpa ada ditutup aja, jadi eksploitasi ya. Taraf ini tersebut bahwa hal ini Si Pak RK juga suka begitu sih. Mantan gue yang zaman setahun lalu dulu aja pernah difitnah-fitnah sebelum sama dia. Bukan RV doang. Itu mau keluar RV, Irvin, Dimas, siapa lagi tuh? Mau dijadiin peran. semua dipanggil. Nggak tahu dihubungin sama Pak RK atau sama siapa, nggak tahu, pokoknya mungkin ya, ini kan diduga ya sama tim-timnya gitu loh. Neng kan hari ini kan dia kan juga Itu udah disetting katanya mau di aku jadi bapesan. Sedangkan lihat deh dari mukanya aja tuh beda banget. itu Revalino tahun berapa kenalnya? Pak RK tahun berapa? RK kan 2022. Awal tahun 2022 ya. Kalau si Codot Air ini sih sekitar tahun 2020 akhir. Jauh kan? Jauh gitu loh. Oh, kalau aku sih tahu tapi aku nggak bisa beberin di sini ya gitu. Aku tahu dia itu disuruh siapa tahu. Udah tahu. Ada oknum ya? Ada. Inisial yang berhubungan dengan kasus ini. Nggak usah lah, nggak usah disebut ya. apa-apa kak. Nggak usah. Karena ini masih diduga, tapi kayaknya emang iya gitu. Tapi Kalisa tahu juga orang yang diduga kenal dekat. Dekat. Ini semua tuh rata-rata tuh mantan temen baik saya semua gitu loh. Tiba-tiba nyerang gitu, tapi menurut saya ini nggak lucu gitu kan. Oke, jadi begini ya, perkenalan kami yang lebih aktif itu pada saat kami masuk sebagai intervensi, itu pun melalui kuasa hukumnya. Dengan hal ini tentu pihak kuasa hukumnya sangat menyambut dengan positif kehadiran kami. Karena apa? Ini kan sangat yang diuntungkan dengan munculnya Revalino ini kan yang diuntungkan adalah Pak RK. Tapi dalam hal ini, hari sekali lagi saya tegaskan
bahwa kami tidak ada kepentingan. Kalau memang ada dugaan, kami diciptakanlah, kami masuk karena dibayar. Sampai detik ini saya belum menerima bayaran dari mereka. Cuman kalau mau dibayar, lu juga mau kan, bukan malaikat kita yang nggak doyan duit kan begitu. Kalau mau dikasih, karena pernyataan dan keterangan beliau ini menyelamatkan posisi beliau dari tuduhan yang keji itu, ya sok kapan kita ketemu dengan senang hati. Sampaikan salam hormat kami dengan Pak RK dan Bu Cinta ya. Tanda Ini terima Repalino. kasih lah. Repalino hadir sekarang, udah siap untuk sowan dan akan meluruskan dan menjelaskan status beliau. Begitu. Nah kan, anyway, kalau Revelino selalu yakin dengan tes DNA, apakah kalau ternyata ia nggak terbukti bakal siap menanggung resiko? Seperti Lisa yang pernah mengaku siap diborgol kalau itu bukan anak RK. Dan benarkah Revelino tahu kalau Lisa pernah hamil sebelum mengaku hamil dengannya? Siap menanggung biaya tes DNA yang nggak murah itu. Siap. Kenapa gak siap? Lu ngelirik gua. Iya. Biar satu ada siap, tetap siap dong. Tetap siap. Bila perlu kita patung Apa dulu ya ya. konsekuensinya? Klien Gua kami tetap siap siap. untuk menghadapi semuanya. Siap membiayai tes DNA. Nah, jika tidak terbukti abang adalah ayah biologis dari CA gimana? Ya berarti udah gimana ya? Gimana bro? Artinya kami pun menjadi korban kebohongan. Iya, berarti gue dibohongin juga selama ini ya. Gitu. Yang jelas kita duluan dibohongin kan begitu. Ya mungkin anak Bram kan tadi itu yang kamu maksudkan, beramai-ramai kan, kita nggak tahu, mantannya banyak kan, ada pejabat, ada artis, boleh kalian tanya dong, sensus dong, berapa aja yang bercocok tanam dengan dia kan begitu. Jadi saya melihat kalau memang itu pertanyaannya, yang jelas kami menjadi korban kalau memang itu tidak terbukti nanti. Yang jelas nanti kami akan pertimbangkan perlu tidak kami mengambil langkah hukum atas kebohongan itu karena kami ada datanya begitu ya. Nah ini kan Elam juga sempat bilang dia bukan hanya 1-2 orang berhubungan dengan laki-laki. Iya. Abang tahu nggak siapa saja dan berapa laki-laki? Gue tahu hanya yang sebelum dari sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum gue. Oke. Gue hanya tahu itu doang. Siapa dan berapa orang? Sebut nama. Inisial aja lah. Inisial. Oh, pakai tato juga nggak? Bertato juga. Hobi dia bertato itu ya? Iya. Hobinya dia cari tipe cowok bad boy. Gitu ya. Inisial E. Oke. Itu sebelum abang. Iya. Tapi dia berapa kali mungkin? Dan ada kehamilan juga? Nggak apa-apa bro, ada cerita kan. Kita fokus kepada CA. Cuman kalau ada cerita yang kamu ketahui, mungkin harus kamu ceritakan aja. Mana ya? Tentang apakah dia hobinya apa, kan begitu ya. Kamu harus ceritakan lah sama teman-teman ini. Jangan ada yang ditutup-tutupi lagi. Kalau situnya sih, aduh, tanya dia langsung aja deh. Dia berani ngungkapin apa enggak gitu. Tapi yang jelas gue tahu. Tahu abang? Gue tahu. Bisa disampaikan atau cuma jadi rahasia? Jadi rahasia ya. Jadi saling buka cerita, saling angkat suara. Semoga tes DNA-nya bisa segera ya Besti. Tapi tetap ikuti prosedur hukumnya biar masalahnya gak terus berlarut dan ketahuan identitas anaknya. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.